Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila Putri, NPM saya 251010213. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum. Asas hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia hukum, karena asas hukum ini menjadi dasar, pedoman, dan arah dalam pembentukan serta penerapan hukum di masyarakat. Tanpa adanya asas hukum, hukum bisa diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa asas hukum, mulai dari pengertian, fungsi, hingga macam-macam asas hukum yang sering digunakan dalam praktik hukum di Indonesia. Langsung saja pengertian asas-asas hukum. Asas hukum adalah prinsip atau dasar kaidah fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Asas hukum dapat dikatakan sebagai jiwa peraturan perundang-undangan walaupun tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam undang-undang. Nah, asas hukum ini tetap memiliki peran yang sangat penting. Asas hukum membantu para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara dalam menafsirkan hukum ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Nah, dengan adanya asas hukum ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Baik, pembahasan kedua adalah fungsi asas hukum. Nah, asas hukum ini memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem hukum. Antara lain itu pertama itu ada asas hukum itu berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus setiap undang-undang yang dibuat seharusnya tidak bertentangan dengan asas hukum. Dengan asas hukum yang berlaku. Kedua, asas hukum ini berfungsi sebagai alat bantu penafsiran hukum. Nah, ketika suatu peraturan tidak jelas atau menimbulkan berbagai tafsir, asas hukum ini digunakan untuk menentukan makna yang paling adil dan paling tepat. Lalu yang ketiga, asas hukum berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keharmonisan hukum. Nah, dengan adanya asas hukum, peraturan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan. Terus keempat, asas hukum ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat agar hukum ini tidak diterapkan secara sewenang-wenang oleh penguasa dan lainnya. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada asas legalitas. Nah, asas legalitas ini adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi asas ini dikenal nih dengan istilah nullum delictum nulla poena sine lege, yang artinya tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Nah, tujuannya sendiri adalah dari asas legalitas ini menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana sebagai contoh. Misalnya nih, seseorang tidak dapat dipidana atas sesuatu perbuatan. Nah, jika pada saat perbuatan itu dilakukan belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Kita lanjut saja ke materi yang keempat, ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini menekankan bahwa hukum itu harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Masyarakat harus mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak diperbolehkan, dan sanksi apa yang akan diterima jika melanggar hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, lalu tanpa kepastian hukum dapat berubah-ubah dan menimbulkan kebingungan serta ketidakadilan di tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke materi yang kelima, yaitu adalah asas keadilan.
Nah, asas keadilan merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam sistem hukum. Nah, asas ini menuntut agar hukum itu memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap individu, tanpa memandang status sosial, jabatan, kekayaan, atau latar belakang tertentu. Nah, keadilan dalam konteks ini berarti bahwa hukum ini tuh harus diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif, sehingga setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Lalu, dalam penerapannya, asas keadilan ini mengharuskan hukum untuk mempertimbangkan kondisi dan keadaan setiap individu, sehingga hukum tidak hanya bersifat kaku tetapi juga manusiawi dan adaptif. Nah, ini berarti bahwa hukum itu harus mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan. Nah, asas keadilan juga menuntut agar hukum dapat membedakan antara situasi yang berbeda, sehingga perlakuan yang diberikan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan individu atau kelompok. Nah, tujuan utama dari asas keadilan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadilan. Nah, asas keadilan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, karena masyarakat akan merasa bahwa mereka ini diperlakukan dengan adil gitu dan setara di mata hukum. Selain itu, asas keadilan juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Nah, dengan adanya asas keadilan, hukum dapat menjadi alat untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak adil dan diskriminatif, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Oleh karena itu, asas keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum dan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan hukum. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya, adalah asas kemanfaatan. Nah, asas pemanfaatan merupakan salah satu prinsip dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, artinya dalam penerapan hukum perlu dipertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, apakah hukum tersebut membawa kebaikan atau malah justru menimbulkan masalah atau keburukan. Nah, asas ini mengajarkan bahwa hukum tidak hanya mengejar keadilan dan kepastian, tetapi juga harus bermanfaat dan efektif dalam kehidupan. Nah, dalam konteks ini, asas kemanfaatan menuntut agar hukum itu dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Hukum itu harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata. Bukan hanya menjadi aturan yang kaku dan tidak berrelevan. Sebagai contoh nih, suatu kebijakan hukum itu mungkin sudah sesuai dengan aturan, tetapi menimbulkan kekerasan di masyarakat, maka perlu dikaji ulang dari segi kemanfaatannya dan lain-lain. Nah, asas kemanfaatan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu kebijakan hukum. Nah, hukum itu harus dapat memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang memungkinkan timbulnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisirkanlah dampak tersebut. Dengan demikian, hukum itu dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial. Nah, dalam penerapannya, asas kemanfaatan juga dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dalam pembuatan undang-undang, nah, penegakan hukum dan juga penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam pembuatan undang-undang,
Nah, asas kemanfaatan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah suatu undang-undang tersebut sudah memberi manfaat yang besar bagi masyarakat atau tidak gitu. Dalam penegakan hukum, asas kemanfaatan dapat digunakan untuk menentukan prioritas dalam penindakan kasus-kasus hukum. Nah, selain itu, asas kemanfaatan juga dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, di mana hakim atau mediator dapat mempertimbangkan kemanfaatan dalam suatu keputusan atau kesepakatan untuk mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Nah, lalu ada asas kemanfaatan juga dapat digunakan dalam pengembangan hukum, di mana hukum dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Dalam praktiknya, asas kemanfaatan dapat dilihat dalam berbagai contoh, seperti dalam kasus-kasus lingkungan hidup, di mana hukum dapat digunakan untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Asas kemanfaatan juga dapat dilihat dalam kasus-kasus hak asasi manusia, di mana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, asas kemanfaatan merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum, karena dapat membantu memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial. Oleh karena itu, asas kemanfaatan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan hukum. Baik, kita langsung aja masuk ke materi yang ketujuh, adalah asas persamaan di hadapan hukum. Nah, asas persamaan di hadapan hukum ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan sosial. Asas ini berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap seseorang hanya karena faktor-faktor tersebut, dan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan adil oleh hukum. Dalam konteks ini, asas persamaan di hadapan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa semua warga negara itu memperoleh perlindungan hukum yang setara tanpa pengecualian. Asas ini juga menekankan pentingnya independensi dan imparsialitas lembaga hukum, sehingga orang dapat merasa yakin bahwa mereka akan diperlakukan adil dan setara di mata hukum. Nah, asas persamaan di mata hukum ini juga memiliki beberapa implikasi penting dalam praktik hukum. Pertama, asas ini berarti bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan atau membela diri di hadapan hukum. Kedua, asas ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam proses hukum, sehingga orang memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran dan keadilan. Dalam penerapannya, asas persamaan di hadapan hukum dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum, seperti dalam proses penegakan hukum penyelesaian sengketa dan pembuatan kebijakan publik. Misalnya dalam proses penegakan hukum, asas ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap orang itu diperlakukan sama dan adil tanpa memandang status sosial dan kekayaan. Selain itu, asas persamaan di hadapan hukum juga dapat digunakan untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Asas ini menekankan kepentingan yang transparan dan akuntabilitas dalam proses hukum, sehingga setiap orang dapat merasa yakin bahwa mereka akan diperlakukan adil dan setara. Nah, dalam praktiknya, asas persamaan di hadapan hukum dapat dilihat dalam berbagai contoh, seperti misalnya dalam kasus-kasus hak asasi manusia, di mana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Asas ini juga dapat dilihat dalam kasus-kasus korupsi, di mana hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dan adil tanpa memandang jabatan ataupun kekuasaan. Nah, dengan demikian, asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum, karena dapat membantu memastikan bahwa hukum itu berfungsi sebagai alat yang efektif
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial. Oleh karena itu, asas persamaan di hadapan hukum harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan hukum. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada asas lex specialis dan asas posterior. Nah, asas lex specialis ini derogat legi generali berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Nah, contohnya ini, jika terdapat aturan umum dalam KUHP dan aturan khusus dalam undang-undang tertentu, maka aturan khususlah yang digunakan, sedangkan asas lex posterior derogat legi prio berarti bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini digunakan ketika terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama tetapi bertentangan dengan satu sama lain. Nah, kedua asas ini mementingkan untuk menyelesaikan konflik antar peraturan hukum. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum. Asas hukum juga membantu menciptakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami asas-asas hukum, kita dapat lebih bijak dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian penjelasan mengenai asas-asas hukum, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.